Bulan ini nggak terasa cepet banget teman-teman ya. Tahun ini juga cepet banget dan semua berasa cepet banget dan nggak berasa udah bulan 8, bulan Agustus. Ayo kita merdekakan diri kita gitu kan ya. Merdeka gitu. Dari mana kita mulainya dong ya. Hal yang paling simple aja ya, dari pikiran, emosi, perasaan kita sendiri dulu aja gimana ya. Karena itu paling gampang teman-teman ya, dari diri kita sendiri. Jumpa lagi barengan sama Oracle Card Indonesia channel di General Reading, Monthly Reading teman-teman ya, per zodiak kali ini juga teman-teman. Dan buat teman-teman Taurus kali ini ya, kita bakalan intip sedikit bulan Agustus ini ada apa sih ya. Still it is channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, Agustus ya teman-teman ya. Oke, kita baca ya. Kita akan baca buat teman-teman Taurus general overall dulu ya. Overall buat bulan ini ya, bulan Agustus ini. Ada vision, lalu juga ada growth, attachment, dan ada secret. Oke, ya teman-teman ya. Vision, growth, attachment, and secret ya. Di bulan Agustus ini ya teman-teman Taurus ya, ada cerita-cerita Sagittarius, Jupiter, ada cerita-cerita Jupiter di Sagittarius, dan ada cerita Capricorn, Saturnus, serta ada cerita Scorpio, Pluto. Ini kita saya tidak menyebutkan apa namanya untuk zodiak apa ya teman-teman ya. Ini kita membahas kartunya. Jadi kemarin ada yang teman-teman Taurus ya kalau tidak salah gitu, ada salah satu itu kan ya bilang, loh katanya zodiaknya Taurus gitu kan, kenapa disebutnya Sagittarius gitu kan, atau Aries gitu. Wah kakaknya nggak fokus. Bukan saya nggak fokus, tapi saya hanya membaca kartu ya. Which is kartunya ini seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau lihat ya, tolong di zoom. Nanti bakalan kelihatan ya, di sini ada pengaruh apa terhadap apa kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi saya membahas kartunya satu persatu ya, supaya tidak keluar dari apa yang kita bahas. Jadi kudu bener ya, kudu bener ya. Oke, supaya nggak melenceng ya, kita bahas satu persatu teman-teman ya. Jadi bukan berdasarkan ilmu kehaluan, tapi saya hanya membaca kartu di sini ya. Ada vision, that means ada pengaruh Sagittarius, pengaruh Jupiter di sini. Bulan yang tepat banget ya buat kalian apa ya? Buat kalian belajar dan belajar, karena ini ada cerita-cerita tentang pembelajaran di sini ya. Ada cerita pengembangan diri ya. Jupiter ini berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pendidikan, pengembangan diri teman-teman. Jadi ini bulan yang tepat banget buat kamu belajar sebenarnya ya, belajar dan selalu belajar. Lalu juga ada cerita-cerita tentang perjalanan jarak jauh yang mungkin kamu lakukan ya di bulan Agustus ini ya. Bisa jadi perjalanan jauhnya karena pendidikan ya, sekolah dan sebagainya, atau karena pekerjaan teman-teman ya, bisa jadi seperti itu. Jadi kayak misal kerjaannya harus ke luar kota gitu kan ya. Jadi ada cerita-cerita seperti itu ya di bulan Agustus ini. Ini kebetulan ada Jupiter di Sagittarius ya, ada dua hal ya di sini yang juga memperkuat gitu ya. Jadi pembelajaran. Lalu ini saat yang tepat sebenarnya buat kamu mengembangkan diri. Jadi kalau misalkan kamu mau ibaratnya upgrade skillnya kamu ya, upgrade ilmu pengetahuannya kamu, ini bulan yang sangat tepat kamu, bulan yang sangat tepat buat kamu ini belajar dan belajar. Misal kamu suka apa gitu kan, oke aku suka baking nih gitu kan ya, suka yang namanya masak, suka apa, kamu mau les lagi boleh gitu kan. Atau kamu mau lihat sekarang kan banyak banget tuh ya di medsos dan sebagainya dibagi gitu kan ya. Oke aku mau belajar ini nih, mau belajar ini gitu kan, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan kamunya mau edukasi yang benar-benar ibaratnya formal ya, sekolah kayak gitu kan, atau les, atau pembelajarannya di mana, nah ini saatnya bulan yang tepat banget ya teman-teman ya, di bulan Agustus ini. Lalu juga ada ketidaktenangan sebenarnya di bulan ini. Mungkin ada problem-problem yang membuat hidup kamu merasa nggak tenang. Tapi ya teman-teman, ingat sekali lagi bahwa jangan hanya berpikir mengenai sesuatu hal yang sifatnya sesaat. Jadi kayak misal ada problem nih gitu kan, yaudah deh sementara waktu ini aja dulu gitu kan ya, menutup. Nanti kalau misalkan problemnya berulang lagi ya udah nanti selesaiin lagi dengan cara yang sama. Jangan hanya berpikir di hal-hal yang sesaat aja, tapi pikirkan jangka panjangnya itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan hanya berpikir
pikir kesenangan pada saat ini saja atau rencana pada jangka pendek saja, tapi pikirkan juga rencana-rencana jangka panjangnya kamu ya. Cerita-cerita tentang toxic relationship juga masih menyelimuti di bulan Agustus ini ya buat beberapa teman-teman ya. Jadi hati-hati yuk terjebak toxic relationship, dan fokus buat teman-teman yang sudah berpasangan ya, untuk apa? Untuk fokus ke hubungan jangka panjang. Jadi jangan hanya berpikir ke sesaat-sesaat aja ya, seperti itu. Lalu ada kartu Graut ya di sini. Kartu Graut ini juga Jupiter di Sagittarius ya, teman-teman ya. That means cerita-cerita ini sama tentang pengembangan diri ya, tentang pengembangan diri, belajar hal-hal yang baru ya, seperti itu. Jadi kayak ada banyak hal yang kamu pelajari di bulan ini ya, bisa jadi seperti itu. Lalu ada cerita-cerita down juga sebenarnya ya. Ada down ya, ada jatuh perasaan-perasaan, merasa apa ya, kayak aku lagi down nih gitu kan. Tapi ya ini dia ya, itu sebabnya diingetin banget gitu. Ayo down nggak apa-apa teman-teman ya. Kita merasa down karena kita masih manusia, it's fine ya. Tapi jangan lama-lama abis itu bangkit. Karena apa? Sayang banget, alam semesta itu udah memberikan kita itu hal-hal yang luar biasa, potensinya kita, talentanya kita gitu kan ya. Teman-teman ya ayo manfaatkan itu dengan baik gitu. Buat apa? Buat bangkit dengan kekuatan kamu sendiri. So saat jatuh jangan pernah kehilangan harapannya kamu, keberaniannya kamu ya, karena nanti ada masanya, pasti juga semuanya berlalu teman-teman ya. Dan juga pada saat kamu di atas ya, belajar untuk selalu rendah hati dan berpandangan jauh ke depan. Jangan hanya kayak oh lagi seneng-seneng aja nih ya sesaat gitu ya. Kehilangan ya, tentang kehilangan. Semua orang pernah kehilangan gak sih dalam hidupnya? Pasti ya teman-teman ya, pasti. Tergantung caranya kita menyikapi kehilangan tersebut itu seperti apa gitu. Apakah kita akan marah-marah saja atau justru kita belajar untuk merefleksikan diri. Nah, cerita tentang itu juga ada ya. Lalu juga buat teman-teman yang punya hubungan-hubungan yang lagi menggantung ya kan, lagi gantung, lagi nggak jelas, toxic relationship banget gitu ya. Ayo belajar lebih tegas yuk ya dalam satu hubungan teman-teman ya, karena bisa jadi ada cerita-cerita seperti itu kalau kita lihat kartu yang di sebelahnya ada Capricorn, Saturnus ya, tentang godaan-godaan dan keterikatan, dimana ya cerita-cerita tentang beberapa teman-teman yang mungkin masih susah move on ya dalam hidupnya. Jadi kayak selalu terjebak di hal yang sama gitu, artinya terjebak dalam hal-hal yang sama, kesenangan sesaat gitu kan ya, terjebak dalam sesuatu hal yang nggak bisa move on gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Lalu terikat, nggak bisa lepas dari satu kondisi yang sebenarnya kamu tuh nggak suka gitu, tapi ya gimana lagi gitu. Jadi terperangkap dalam satu situasi yang nggak nyaman ya, seperti itu. Ini juga ada cerita-cerita kayak gini yang ya ngingetin kamu supaya apa, walaupun kamu dalam situasi seperti apapun, ingat untuk selalu berbuat baik. Walaupun mungkin ada jalan-jalan yang ditunjukkan itu kayak jalan pintas gitu ya teman-teman ya, yang kayaknya ya oke lah gitu kan, dia seneng kayaknya gimana, tapi nanti end up-nya nggak bagus ya. Ini jangan ya, lebih baik agak sedikit berkelok sedikit tapi nantinya lancar kayak gitu loh ya. Selalu memilih hal-hal yang baik ya teman-teman ya. Lalu diingetin juga untuk memprioritaskan ya hal-hal yang memang penting untuk diprioritaskan. Jadi kalau misalkan hal-hal yang nggak penting ya nanti dulu deh gitu ya. Selanjutnya di kartu yang keempat ya ada Scorpio ya, Pluto ya, pengaruh-pengaruh ini ya, ada secret di sini. That means ada hal-hal yang mungkin akan terbongkar ya di bulan ini ya, rahasia-rahasia yang dipendam gitu kan ya, bukan hanya dari kamu, mungkin ya dari lingkungan kamu ataupun dari seseorang ya. Dan ada perubahan-perubahan yang keras, ada perubahan-perubahan yang drastis dalam hidup, artinya mungkin ada hal-hal yang tidak terduga ya, bisa jadi seperti itu. Lalu juga siap-siap kalau misalkan ada tiba-tiba pengeluaran gitu kan yang kamu nggak duga, udah mau nabung gitu kan, tiba-tiba ada aja gitu kan ya. Ini juga ya teman-teman ya, kudu siap dana yang tidak terduga ya. Lalu pemasukan rezeki-rezeki juga mungkin nih mungkin ada gitu ya di bulan ini. Dan diingetin banget untuk enggak terjebak di hubungan masa lalu ya. Tadi kita udah bahas tentang keterikatan ya, bolak-balik lagi nggak bisa move on ya, terjebak di hubungan-hubungan masa lalu ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini kurang lebihnya gambaran besarnya overall di bulan Agustus ini seperti apa ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat untuk keuangan kamu ya, keuangan kamu di bulan Agustus ini.
Keuangan kamu di bulan Agustus ada reality, cerita-cerita Saturnus ya, cerita-cerita Saturnus di Capricorn ya, tentang reality, tentang kenyataan. Dimana ya, kalau untuk keuangan kamu ya, ini ibaratnya gini, punya cita-cita bagus gak sih? Bagus ya. Punya yang namanya hal yang kamu pinginin bagus gak sih? Bagus banget gitu teman-teman ya. Tapi ya, ayo belajar untuk apa sih, melakukan hal yang nyata yang kamu bisa lakukan sekarang gitu. Punya cita-cita bagus tapi jangan cuma di awang-awang doang gitu. Idealis ya kan, punya ide bagus tapi idealis ya, kurang begitu bagus ya teman-teman ya. Punya mimpi boleh, tapi kamu juga mesti melihat kenyataan itu seperti apa. Nah ya, ini untuk keuangan kamu di bulan ini ya, bulan Agustus. Sekarang kita menuju ke kesehatan ya. Kesehatan kamu ada wisdom ya, which is di bulan ini ya, di bulan Agustus ini yang diingetin buat apa sih? Olahraga ya teman-teman ya. Olahraga, bergerak teman-teman ya. Jangan cuma duduk doang gitu ya. Duduk doang itu nggak melakukan gerakan benar-benar ya, bakalan bikin kesehatan juga kurang baik ya teman-teman. Ayo belajar ya, lebih care sama kesehatan kamu ya. Daerah-daerah seputar perut, seputar pinggang, pundak ya, kepala ya. Ini perlu yang namanya lebih aware ya ke sana. Banyak olahraga yuk ya. Sekali lagi diingetin, banyak olahraga, jangan cuman duduk aja, gerak ya. Gerak teman-teman ya, bergeraklah. Oke. Ini buat kesehatan kamu ya di bulan Agustus. Sekarang kita menuju ke relationship ya. Relationship buat kamu di bulan ini ada, kelihatan gak sih ya? Kelihatan ya. Ada emotion ya, cerita-cerita Mars di Aries teman-teman ya, which is di bulan ini ya, bulan Agustus ini buat kamu yang berpasangan, diingetin buat apa? Belajar sabar ya. Sabar ya. Emosi boleh ya, tapi jangan yang namanya emosi itu kebawa sampai panjang ya. Jadi emosi itu biasanya bikin bodoh kita teman-teman ya. Kenapa gitu? Karena kalau emosi kita nggak bisa mikir apa-apa ya. Terlalu yang namanya ketutupan sama egonya kita. Nah ini dia ya. Ini yang menyebabkan orang tua ya, terutama orang tua saya selalu bilang bahwa emosi itu bisa bikin jadi bodoh. Karena apa? Kadang-kadang akan ada penyesalan di sana. Ketika kita hanya berpikir tentang sesuatu hal sesaat, emosi sesaat, biasanya pertanggungjawabannya itu lama banget ya. Ada yang emosinya cuma 5 menit gitu ya. Wih, pertanggungjawabannya itu sampai tahunan teman-teman, sampai 5 tahun, 10 tahun nggak kelar-kelar masalahnya ya. Kayak gitu ya. Simple things ya, sesaat, tetapi itu bisa menghancurkan. Jadi buat teman-teman ya, in your relationship, belajar buat sabar, tidak terbawa emosi sesaat. Lalu juga minimalisir ya hal-hal yang menyebabkan tekanan lebih besar dalam satu hubungan. Kalau memang masalah itu bisa diselesaikan dengan baik, masalah besar bisa diperkecil dan bisa dilepaskan ya, akan jauh lebih baik ya. Artinya bukan memperkecil masalah itu bukan yang kayak ngentengin masalah ya, berbeda ya teman-teman ya. Jadi masalah yang besar ya teliti, telaah, jauh lebih baik, lebih kecil sampai pada oke, ternyata akar masalahnya ini loh gitu. Atasi hal tersebut, bukan masalahnya dikecilin gitu kan ya, bukan nganggap enteng gitu, bukan nganggap kalau selesai dan baik-baik aja, enggak ya, padahal masalahnya masih ada, diselesain. Tapi masalah yang besar itu sepertinya besar, tapi padahal kalau misalkan kita kupas satu persatu, akar masalahnya sebenarnya so simple things, biasanya seperti itu. Oke ya teman-teman, ini buat relationship kamu sekarang. Ini yang paling penting ya, this is the most important thing dari bacaan kita adalah saran-saran ya buat ngadepin bulan Agustus ini ya. Ini lebih penting lagi teman-teman ya, saran-saran buat kamu ngadepin bulan Agustus ini ya. Oke. Kenapa saran-saran jauh lebih penting dari yang lain gitu? Karena ya kalau kamu udah tahu masalahnya kan ya, terus nggak diatasin juga percuma ya, sama aja. Jadi lebih baik kita fokus sama solusinya aja. How ya.
Oke ya, start delegating, go outside sama medicine woman. That means teman-teman ya, gini, you are not superwoman, kamu bukan superwoman, kamu bukan superman yang bisa ibaratnya menyelesaikan semua hal sendirian ya. Kamu adalah manusia biasa ya, sama juga kita juga semuanya manusia biasa yang tahu capek, tahu lelah gitu kan ya. Pernah capek, pernah lelah ya, seperti itu. Jadi kalau bulan Agustus ini akan jauh lebih baik daripada kamu mencoba melakukan semuanya sendirian, teman-teman, dan kamu capek sendiri, lalu emosi sendiri, dan membuat emosi dan perasaan kamu akhirnya diberantakan. Lebih baik belajar untuk minta tolong ya. Minta tolong tuh gak apa-apa. Minta tolong itu bukan sesuatu hal kelemahan, bukan. Malahan kadangkala ketika kita minta tolong sama orang ya, kita tuh ngasih jalur rezeki gitu loh ya. Jadi jangan dipikirkan hal-hal yang negatif, bahwa kalau misalkan aku minta tolong berarti aku nyerah dong, berarti aku begini dong, berarti aku begitu dong gitu ya. Udah teman-teman ya. Jadi daripada kamu ngerjain semua sendiri terus kamu marah gitu kan ya, terus habis gitu malah nggak karu-karuan ya, niatnya bantu orang malah jadi marah-marah sendiri gitu ya. Malah nggak bagus ya. Jadi ya ayo ya belajar minta tolong sehingga kita tuh bisa punya waktu gitu untuk bisa istirahat, teman-teman ya, kayak gitu. Oke ya. Jadi ya dibagilah ya, dibagi. Dan juga kadang ada orang kan ditolong tuh sungkan gitu atau merasa bersalah atau apa ya, dan juga udah ditolong tapi nggak percaya gitu ya, malahan juga ngecengin yang nolong gitu ya. Itu juga jangan, teman-teman ya. Say thank you ya, say thank you. Oke. Lalu ada go outside ya. Go outside ini adalah keluar dari hal-hal yang mungkin membuat kamu sesak ya selama ini ya, teman-teman ya. Jadi cerita mengenai melakukan hal-hal yang lebih ke keluar dari hal-hal yang menghimpit kamu, yang menyesakkan dan sebagainya ya. Mungkin kamu terlalu larut dalam rutinitas kamu sendiri ya. Saatnya untuk kamu keluar ya, dapetin udara segar, teman-teman ya. Seperti itu sih ya. Hal-hal yang kamu tunggu-tunggu ini mungkin aja terwujud di bulan Mei ya. Bulan Mei, maybe yes, maybe no ya, enggak. Ini serius nih teman-teman ya, di tahun depan ya bisa jadi seperti itu. Hal-hal yang kamu tunggu ya, seperti itu. Lalu juga kadang-kadang ya perlu yang namanya menyeimbangkan diri ya, antara istirahat, kerja ya, lalu juga melakukan apa yang kamu ingin lakukan ya. Ini di bulan ini diingetin buat itu. Lalu untuk penyembuhan diri ya, bagaimana caranya kita bisa menyembuhkan orang lain ya, membantu menyembuhkan orang lain kalau diri kita sendiri aja masih sakit secara emosi, secara perasaan ya. Jadi ayo ya, beresin diri dulu, sembuhkan diri dulu, emosi dan perasaan kamu lebih stabil dulu. Dengan seperti itu kita bisa bantu orang lain jauh lebih banyak pastinya. Oke ya. Right, ini buat teman-teman Taurus di bulan Agustus ya, dan semoga bulan Agustus ini lancar semua buat kamu dan bahagia selalu, teman-teman ya. Dalam keadaan seperti apapun. Kita jumpa lagi ya di next monthly reading barengan sama Oracle Card Indonesia tentunya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.